Selamat pagi Bapak Ibu, para pemuda-pemudi gereja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis tanggal 14 April tahun 2022, saya Pendeta Irene bersama dengan keluarga saya hendak mengajak Bapak Ibu dan juga para pemuda-pemudi gereja untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami akan merenungkan firman-Mu di hari ini. Terangilah mata batin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti apa yang Bapa kehendaki kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema 7 kaki dian emas. Dan pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin. Dari ayat firman ini kita akan belajar memahami dengan baik isi Alkitab melalui beberapa pertanyaan. Apa yang dilihat oleh Yohanes ketika ia berpaling ke sumber suara yang berbicara padanya? Dalam ayat 12 dikatakan Yohanes melihat 7 kaki dian dari emas. Siapakah yang berada di tengah-tengah kaki dian itu? Kalau kita baca dalam ayat 13 sampai 14, maka kita dapat melihat bahwa yang berada di tengah-tengah 7 kaki dian itu adalah seorang serupa anak manusia. Dialah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Yang tentunya pernyataan ini mengarah kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, kaki dian yang dilihat oleh Yohanes adalah gambaran dari kaki dian yang ada di dalam kemah suci yang dibuat oleh Musa, tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Jadi kaki dian itu adalah salah satu perabot atau peralatan yang terbuat dari emas yang ada dalam kemah suci yang fungsinya sebagai alat penerang. Karena pada kaki dian itu biasanya dipasang pelita atau lampu untuk menerangi kemah suci. Nah, 7 kaki dian yang dilihat oleh Yohanes merupakan gambaran dari 7 jemaat di Asia Kecil yang menjadi alamat surat Yohanes berdasarkan pewahyuan yang ia terima dari Allah kepadanya di Pulau Patmos. Tentunya penglihatan tentang kaki dian ini memberi gambaran bahwa seperti kaki dian yang berfungsi sebagai alat penerang dalam kemah suci, demikian seharusnya hidup jemaat Tuhan yang melakukan fungsinya untuk menerangi dunia ini. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah terang dunia." Artinya, kehadiran kita sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan dalam dunia ini haruslah berdampak baik dan positif. Tugas kita adalah menghadirkan kuasa Allah, menghalau kegelapan yang menjadi pekerjaan iblis dengan satu agendanya, yaitu menghancurkan kehidupan umat manusia. Kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk melakukan hal itu, di mana kehadiran kita memberi kesaksian tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, membebaskan orang dari kutuk, mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan dibebaskan. Maka kehadiran kita memberi solusi atas semua persoalan yang ada dalam dunia ini. Tentunya
apa yang kita lakukan, itu semua datang dari kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita anak-anaknya untuk melakukan panggilan ini. Kemudian bagian berikutnya dikatakan Yohanes pun melihat seorang serupa anak manusia yang berada di antara ketujuh kaki dian emas itu. Anak manusia yang dimaksudkan di sini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Penglihatan Yohanes akan pribadi Yesus Kristus yang hadir dengan mengenakan pakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki itu memberi gambaran tentang kehadiran Yesus sebagai imam. Demikian juga dikatakan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, menggambarkan kehadiran Yesus Kristus sebagai raja. Bahkan dikatakan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, memberikan gambaran tentang kehadiran Yesus Kristus sebagai nabi yang menyampaikan kebenaran Allah kepada dunia ini. Jadi Yohanes menunjukkan kepada 7 jemaat di Asia Kecil dan juga kepada kita semua kehadiran Yesus dalam 3 jabatan, yaitu sebagai imam yang membuka jalan bagi semua orang untuk datang ke hadirat Tuhan. Jabatan sebagai raja yang memiliki kekuasaan sampai selama-lamanya. Dan jabatan Yesus sebagai nabi yang memberitakan kebenaran Allah. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, sebagai orang-orang pilihan yang telah dipanggil untuk menerangi dunia ini, marilah saudara kita hidup sesuai dengan panggilan kita, yaitu kehadiran kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan tetaplah percaya bahwa Allah yang telah memanggil dan memilih kita untuk melakukan pekerjaan mulia ini adalah Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan berkuasa untuk menyatakan kehendaknya di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan kita. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, apa komitmen kita? Komitmen kita yaitu yang pertama, hidup sesuai dengan panggilan kita, yaitu menjadi terang bagi dunia ini. Yang kedua, menjadi terang di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan yang ketiga, tetap percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memberi tugas panggilan ini akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Raja, Nabi dan Imam yang telah memanggil dan memilih kami menjadi umat tebusan-Mu. Perlengkapilah kami dengan kuasa Roh-Mu agar kami mampu melakukan tugas panggilan kami, yaitu membawa terang Kristus ke dalam dunia ini. Roh Kudus, mampukanlah kami melakukan kebenaran firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan para pemuda-pemudi yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.